A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Selamat pagi sahabat, ayah, bunda, abang, kakak semua yang dirahmati Allah. Gimana kabarnya pagi ini? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, pagi ini kita bisa berjumpa ya. Kita bisa kembali hadir untuk menyapa sahabat-sahabat semua. Dan insya Allah pagi ini kita akan memulai di halaman ke-382 ya. Boleh dibuka halaman 382. Tepatnya kita masuk di juz baru, juz ke-20. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Bunda Suwarni, Bunda Dewi, Bunda Elva, Pak Nanang, ahlan, Bunda Emelin. Teman-teman, suaranya jelas gak? Suaranya jelas. Saya mau konfirmasi sebelum kita mulai ya. Sebelum kita mulai, suaranya sudah jelas? Aman suaranya? Jelas ya? Baik, tampilan sudah cukup bagus? Insya Allah ya. Mohon maaf baru kita mulai pagi ini ya, baru selesai kajian pagi, jadi baru sempat menyapa sahabat semua. Baik, kita mulai Bapak Ibu, teman-teman semua ya. Kita mulai dari halaman 382. Silahkan dibuka halaman 382, atau lebih mudahnya buka juz 20 ya, awal juz 20. Kita masuk juz baru, juz 20. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وأنزل لكم من السماء ماء. Kerasa. وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به. Masih keresek-keresek suaranya ya. Sebentar, saya atur dulu. Ya, cek. Sebentar, barangkali dari mikrofonnya mungkin ya. Cek. Sudah aman? Halaman 382. Sudah aman belum? Cek. Ya, mungkin dari mikrofonnya nih. Aman ya? Masih keresek? Betul, awal juz 20. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana, sudah? Masih? Sebentar. Oke, sebentar ya. Saya atur dulu suaranya.
Cek. Masih? Atau sudah aman? Masih. Masih atau sudah aman? Aman ya? Aman, oke. Oke, baik, kita ulang. Kalau gitu kita ulang. Masih. Ada yang sudah, ada yang masih. Jadi gimana nih? Mudah-mudahan tidak mengganggu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan tidak mengganggu. Oke, kita ulang lagi dari awal. Ya, kita ta'awudz lagi. Kita ulang dari awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samaa'i ma'a. Berhenti di ma'a, hamzahnya panjang 2 harokat. Kita ulang dari wa anzala. Wa anzala lakum minas samaa'i ma'an fa'ambatna bih. Ambatna, lihat rumus. Ya, ada nun sukun bertemu dengan huruf ba. Fa'ambatna di sini nih. Nih, fa'ambatna, nun sukun bertemu dengan huruf ba. Lihat ada simbol mim di atas, betul? Coba saya tanya dulu nih, mim di atas, ya, simbol mim. Itu mim ujungnya mengurai atau miring? Mengurai atau tidak? Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat bergabung sahabat semua. Ayah bunda, abang kakak yang sudah gabung, boleh bantu sambil share ya? Boleh? Boleh dibantu sambil di tap dan sambil dibagikan, boleh ya? Saya doakan yang sudah membagikan, yang sudah nge-share, moga jadi jariah, jadi kebaikan untuk sahabat semua. Silahkan diklik pojok kanan bawah. Mengurai atau tidak? Mengurai. Kalau mengurai, ya, tanda mim yang mengurai seperti ini ke bawah nih. Maksud mengurai bagaimana sih, Kang? Ekornya ke bawah. Betul ya? Ekornya ke bawah. Bukan ke samping, bukan miring, tapi dia ke bawah. Maka ini menunjukkan adanya hukum iki. Lihat, nih rumusnya di sini. Bukan yang atas. Bukan di atasnya, tapi yang sampingnya. Yaitu 2 harokat, iklab, samar dengung. Ya. Jadi samar dengung tahan 2 harokat. Hukumnya iklab, gantikan bunyi nun sukun. Gantikan bunyi nun sukun atau tanwin jadi bunyi m atau jadi bunyi mim. Fa'ambatna bih. Jelas? Teman-teman semua jelas? Insya Allah jelas ya? Ya, jadi ini masuk pada hukum iklab. Ya, masuk pada hukum iklab. Masuk pada hukum iklab. Satu di antara hukum ataupun satu di antara hukum yang kita temukan pada nun sukun, yaitu adanya hukum iklab. Gantikan nun sukunnya. Jadi tidak dibaca fa'an batna. Ya, tidak dibaca fa'an batna, tapi baca dengan gantikan nun sukun atau tanwin jadi bunyi mim.
Double suaranya. Coba saya konfirmasi dulu. Betul double suaranya? Jelas nggak suaranya? Waalaikumsalam Pak Edi, selamat bergabung. Ya, selamat pagi teman-teman. Kita baru mulai ya. Aman. Kalau yang double, suaranya yang double, mungkin faktor sinyal ya. Clear ya, sudah ya, jelas ya. Suaranya yang double atau suaranya yang mungkin terganggu, boleh turun dulu nanti masuk lagi. Ya. Karena terkonfirmasi aman. Oke, balik lagi ke sini. Fa'ambatna ya, fa'ambatna. Tahan 2 harokat. Jangan terburu-buru teman-teman, ya. Ayah bunda, sahabat, bapak ibu, bang kakak, jangan terburu-buru. Nah, jadi saat membunyikan nun sukun bertemu dengan ba, fa'ambatna. Nah, ada beberapa pendapat. Ya, setidaknya yang saya tahu ada 2 pendapat nih. Saat mengucapkan iklab. 1, ada yang ditutup sempurna, ditutup rapat. Perhatikan bibir saya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada juga yang berpendapat ataupun yang mengatakan bahwa ketika iklab, ya terkhusus ya. Ya, saat kita mengucapkan iklab itu sambil dibuka, sambil di furjah namanya. Jadi ada jarak antara bibir atas dan bawah dengan jarak sekurang-kurangnya ataupun sekadar seukuran sehelai kertas. Perhatikan baik-baik bibirnya. Terlihat tuh ada kelihatan gigi saya ya. Kalau yang tadi yang pertama nempel bibirnya, rapat bibirnya. Yang kedua ada pendapat dibuka furjah. Saya ambil dari guru saya yang dirapatin. Ya. Yang dirapatkan. Jadi kalau teman-teman ayah bunda sahabat menemukan yang agak dibuka sedikit bibirnya, jangan disalahkan. Ya, jangan disalahkan. Karena itu juga ada pendapatnya. Betul ya? Bisa dipahami sampai sini? Aman teman-teman? Alhamdulillah. Yang ke-1 dirapatkan boleh. Boleh silakan Kak debut terbang. Ya. Masya Allah. Ya, jadi jangan sampai disalahkan. Ya, misalkan kita datang di majelis ilmu, kemudian ada yang baca iklabnya dibuka, kamu salah. Enggak begitu ya. Kan ada pendapat yang demikian. Tapi kalau saya dari guru saya dapat yang pertama, ditutup. Ya, walaupun juga tidak masalah ketika harus di furjah. Furjah itu buka sedikit bibirnya. Halaman 382. Ya, Bude Wid. Halaman 382, awal juz ke-20. Ya, awal juz ke-20. Begitu ya, lanjut. Fa'ambatna bihi hadaiqa zata bahjah. Boleh silakan Bunda Lina ya. Zata bahjah. Hak nih, hati-hati hak. Ya. Hak besar, hak yang keluar dari mana? Dari pangkal tenggorokan, dari aqsal halki. Hati-hati teman-teman. Ya, sahabat, ayah bunda, abang kakak semua. Alirkan haknya. Bah, ih, jah. Tidak, jah. Ada yang begitu, ada yang masih dihentak cara ngucapin huruf H, ada yang masih dihentak, hati-hati. Kalau teman-teman masih dihentak, hati-hati. Ringan saja, gak perlu dihentak. Alirkan.
ha, hi, hu, ha, ha, hi, hu, ha, ha, hi, hu. Nah, jelas? Teman-teman, hati-hati. Ya. Jangan sampai hilang. Jangan sampai tidak terbawa. Waalaikumsalam Bunda Juriah. Amin ya rabbal alamin. Yuk teman-teman yang sudah gabung, ya, ayah bunda yang baru gabung maupun yang sudah gabung dari tadi, boleh yang belum nge-share kita bantu share dulu yuk. Kita ajak-ajak yang lain, kita ramein, ya, kita ramekan ngaji kita pagi ini. Jelas suaranya teman-teman? Kalau masalah suaranya langsung konfirmasi ya, biar nanti saya cek, ya, saya kondisikan. Nah, bahjah, kenapa tak marbutoh dibacanya ha? Itu kan tak kang, ya, saat tak marbutoh kita wakaf di tak marbutoh, maka tak marbutohnya ganti jadi bunyi ha. Itu sudah kaidahnya demikian. Ya, mau dia berharokat fathah, mau dia berharokat domah, mau dia berharokat tanwin fathah, tanwin domah, tanwin kasroh, maka ganti bunyinya jadi ha. Ta marbutoh, ta yang bentuknya bulat, seperti di lafadz bahjah. Waalaikumsalam Bunda Ros, Bunda Neneng, Wilujeng Sumping. Selamat bergabung teman-teman ya. Silakan dibuka awal juz 20. Gitu ya. Jadi tak marbutoh memang sudah kaidahnya demikian. Jadi kaidah saat mewakafkan tak marbutoh adalah ganti badal. Badal ke huruf ha. Nah, itu kan ada 5 ya. Ada 5 kaidah. Saat kita mewakafkan, ada sukun mahad, ada badal, dan yang lain-lain, ada 5. Nah ini termasuk yang badal, gantikan tak marbutoh jadi bunyi ha, bahjah. Lanjut, kita lanjutkan. Maka lakum antum bitu syajaraha. Haknya pendek 2 harokat. Alhamdulillah. Insyaallah aman ya Kak Yusar ya. Jadi kalau suaranya masih agak-agak berat, mohon maaf teman-teman ya. Yang penting jelas. Lanjut. Ailahum ma'allah. Ai. Perhatikan. Ailahun. Ada hamzah yang pertama fathah, yang kedua dia kasroh. Maka pastikan dua-duanya jelas. Tidak ai. Kalau ai nanti bukan lagi ke tahqiq. Ya, condongnya nanti ke mana? Ke tashil. Bukan tapi Demikian juga kalau ada hamzah fathah dan kasroh berdampingan, dibuka, buka sambil senyum, kemudian tarik, ya, tarik rahangnya, ailahun, coba praktek bareng-bareng, 2 3, perhatikan mulutnya, tidak bergerak, ya, yang gerak itu rahang karena dia harokat kasroh, pangkal lidah bagaimana Kang? Pangkal lidah jangan naik. Pangkal lidahnya jangan naik. Ya, pangkal lidahnya tetap terhampar. Kenapa? Karena dia adalah istifal. Hamzah itu termasuk di antara huruf yang punya sifat istifal. Ya, maka PLTN, pangkal lidah tidak naik, atau PLT,
PLT itu apa? Pangkal lidah terhampar. Sehingga ringan, tidak o. Ada yang bunyinya o. O ila. Kalau o itu pangkal lidahnya naik. O. Sehingga bunyinya jadi bunyi vokal o. Jelas? Sahabat semua, ayah bunda, bapak ibu semua aman ya? Ahlan Pak Amin. Waalaikumsalam warahmatullah. Izin saya sambil lihat monitor ya teman-teman ya, sahabat ayah bunda ya. Jelas? Silahkan dibuka halaman 382 Pak Amin. Kalau sambil buka mushaf dibuka halaman 382. A I A I A I U U. Nah begitu. Harus jelas. Fathah dibuka rahangnya, kasrah dihamparkan, I, dhammah menyongkan U, A, I, U gitu. A, I. Ailahum ma'allah. Lo, ma'a, ain jangan ketarik jadi tebal. Ya. Ain ma'a, tidak ma'o. Ma'o, tidak ma'o. Tapi ma'a. Jelas? Kenapa ain tidak jadi tebal, Kang? Karena dia tidak punya sifat isti'la. Yang tebal hanya lafaz Allahnya saja. Huruf ain jangan tertarik menjadi tebal. Ma'allah. Tidak ma'allah. Hati-hati. Sama saat kita ngucapin insya Allah, sering saya contohkan ya. Insya Allah. Bukan insya Allah. Bukan insya O, tapi insya A. Insya O, bukan insya O, tapi insya A. Lam dibaca tebal karena sebelumnya ain harokat fathah. Kemudian humma. Lihat. Ailahum ma'allah. Hum, tanwin domah bertemu dengan mim. Tanwin domah bertemu dengan mim, maka lihat rumusnya apa di sana? 2 IGDE. 2 IGDE. 2 tahan 2 harokat. IG idgham hukumnya. Baca dengungkan, maka tahan. Ailahum hum. Coba di sini idgham bigunah, bigunahnya kamil atau nakis. Ayo. Idgham bigunah, bigunahnya kamil atau nakis. Kamil. Kenapa kamil? Karena hurufnya mim. Betul ya? Karena hurufnya mim, maka dia masuk ke kamil. Sempurna. Alhamdulillah. Yuk. Share bareng-bareng yuk. Klik bareng-bareng. Klik bareng-bareng pojok kanan bawah. Tanda panah diklik. Ya. Sambil bantu tap. Ya. Di tab layarnya. Kang, gimana cara tap layar? Tap layar itu tinggal diketuk saja. Ya. Ketuk saja. Tapi jangan terlalu keras ya. Kasihan HP-nya. Kamil sempurna. Hum ailahum ma'allah. Haknya alirkan. Jangan sampai hilang atau jangan sampai tak terbawa. Jelas bungkus sampai sini. Alhamdulillah. Lanjut. Bal hum qaumun ya'dilun. Ini juga sama 2 IGDE. Bedanya kalau yang tadi kamil, yang ini nakis.
Ya, kalau tadi idgham bi gunnah kamil, kalau yang ini idgham bi gunnah naqis. Tidak apa-apa Pak Amin ya. Yang sambil beraktivitas, saya doakan semoga aktivitasnya dilancarkan. Aktivitasnya diberkahi oleh Allah. Ya, dimudahkan segala urusan kita oleh Allah. Allah tolongin ayah bunda teman-teman semua. Allah tuntun kita dalam kebaikan. Allah jauhkan dari hal-hal yang tidak diharapkan. Ya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi yang sambil aktivitas, mungkin ada yang sambil jualan, ada yang sambil nyiapin sarapan, ada yang sambil ngantar anak sekolah, yang sambil kerja, selamat beraktivitas teman-teman ya. Ya, sambil menemani aktivitas teman-teman, kita sambil menyimak tilawah kita pagi ini. Oke, jelas ya? Balhum ko, hati-hati ko. Sering saya ulang-ulang. Biar apa? Biar tidak offset. Ya, biar tidak apa? Biar tidak offset. Ya, apa yang kemarin yang saya bahas offset itu apa? Bibirnya terlalu maju. Bukan terlalu maju, bibirnya jadi maju atau ada kumat kamit. Nah, hati-hati. Ko, kau, tidak kau. Jelas? Adakah perbedaan antara kau dengan kau? Ada? Contoh ya, saya contohkan. Balhum qawmun ya'dilun. Itu yang satu, yang pertama. Yang kedua, balhum qawmun ya'dilun. Ada perbedaan? Ada enggak? Ayo kita sambil kuis-kuisan. Sambil kuis-kuisan. Ada ya? Mana kira-kira contoh yang pertama kau atau contoh yang kedua kau? Yang kedua. Betul yang kedua? Ya, yang kedua, hati-hati. Ya, yang kedua, jangan sampai offset, jangan sampai maju bibirnya, tetap terjaga. Faham? Sampai sini faham? Jelas? Yuk takbir bareng-bareng. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, yang baik-baik dari Allah, ilmu yang Allah titipkan dari Allah. Ya, semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang bisa terus untuk pandai bersyukur atas apapun yang Allah titipkan kepada kita. Ya. Karena sejatinya syukur itu kan daripada puncak keberhambaan seseorang. Jadi mengakui bahwa apapun yang hadir dalam hidup kita adalah titipan, pemberian dari Allah, anugerah karunia, bukan semata-mata milik kita. Jadi teman-teman, ayah bunda, bang kakak, capaian apapun itu adalah atas izin Allah, atas kehendak Allah. Ya. Jadi bukan semata-mata karena kadar urusan kita, kadar kemampuan kita, bukan. Kita mah lemah. Kalaulah bukan ditolong karena Allah, ditolong oleh Allah, kita mah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Nggak bisa ngapa-ngapain. Maka alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Yuk kita sambil hadirkan rasa syukur kita. Ya Allah, terima kasih di tengah-tengah aktivitas hamba ini Engkau masih memberikan keluangan kepada hamba untuk menyimak bacaan Al-Quran. Ya Allah, terima kasih di tengah-tengah kesibukan ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada hamba untuk bisa belajar Quran. Begitu. Ya, hadirkan rasa syukur kita. Sehingga kita tidak hanya sekadar hadir, tapi memang betul-betul ini adalah bentuk ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen nggak teman-teman kita yang lain mendapatkan manfaat yang sama? Yuk kita share, kita ajak sebanyak mungkin saudara-saudara kita. Ahlan, waalaikumsalam ayah Jufri, barakallahu fikum. Gitu ya. Alhamdulillah. Lanjut ayat 61, itu selingan saja, nggak apa-apa ya. Sambil kita mereminder. Ya, ini bukan
bukan mengingatkan ayah bunda, ini mengingatkan diri saya sendiri. Cuman karena di forum ini ya mungkin jadi terdengar oleh semua. Ya mudah-mudahan jadi kebaikan untuk ayah bunda teman-teman semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lanjut. Ayat 61. Amman ja'ala al-arda qararan wa ja'ala khilalaha وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا. Ro panjang 2 harokat. Ha panjang 4 atau 5 harokat. Lihat rumus. Ada rumus apa? Boleh tulis di kolom komentar yuk. Rumusnya apa di sini? Ayo, rumusnya apa di sini? Itu rumus apa sih, Kang? Ini rumus untuk membantu kita saat membaca Al-Quran itu biar tidak tertukar hukumnya. Ya, jadi yang belum paham atau yang sering kali tertukar, tinggal lihat rumusnya. Apa rumus di sana? Tulis sesuai yang ada di mushaf. Coba. 5 MJ Pak. Betul? 5 MJ Pak. 5 itu menunjukkan apa sih, Kang? 5 itu menunjukkan harokatnya 5. Ketukannya 5, panjangnya 5 detik. Wa ja'ala khilalaha anhara. Jadi 5 detik, jadi 5 harokat itu 5 detik atau 5 gerakan. Wa ja'ala khilalaha anhara. Jadi kalau belum paham harokat itu berarti hitung aja pakai detik. Ya, mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Betul, mad tabi'i bertemu dengan hamzah, tambahkan pada kalimat yang terpisah. Ya. Bertemunya mad tabi'i dengan hamzah dalam kalimat yang terpisah. Betul? Iya. Jadi kalau hanya ketemu dengan hamzah, nanti ada 2 jenis. Ada yang ketemunya dalam 1 kalimat, ada ketemunya dalam 2 kalimat. Ada yang ketemunya kalimat yang sama, ada yang ketemunya dengan kalimat yang terpisah. Maka hukumnya mad jaiz munfasil. 5, lihat 5 harokat. Hukumnya mad jaiz munfasil, dibaca panjang. Teng 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 teng. Muncul lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang baru gabung, terima kasih sudah meramaikan ngaji kita pagi ini ya. Alhamdulillah. Terpisah. Mana bukti terpisah? Lihat, khilalaha 1 makna, anharo 1 makna. Mad yang ada di khilalaha dengan hamzah yang ada di anharo itu terpisah. Terpisah dari sisi makna, juga terpisah dari sisi tulisan. Betul nggak? Betul tidak? Tapi rumus yang utama, ya, hadir Ustaz, ahlan Umi Nurul, selamat bergabung. Tapi yang terpenting adalah kunci ataupun rumus utamanya, terjadinya ataupun rumus terpisahnya kalimat itu adalah dilihat dari maknanya. Halaman 382. Teh Sumiati ya. Halaman 382. Terpisah apa? Maknanya. Khilalaha punya 1 makna, anharo punya 1 makna. Jadi bukan rumus utamanya itu bukan dilihat dari tulisannya. Ya, bukan sekadar dilihat dari tulisannya. Tapi dilihat yang paling penting dari apa? Maknanya. Antara mad dengan hamzah itu tidak membentuk makna yang sama di kalimat yang sama, tapi dia membentuk makna masing-masing kalimat. Ha khilalaha masuknya di kalimat khilalaha. Anharo, hamzahnya masuk di kalimat anharo. Jelas? Bisa membedakan?
antara satu kalimat dengan dua kalimat. Bisa membedakan? Bisa ya, jelas. Waalaikumsalam. Sad majazi itu termasuk cabang mad fari, betul. Ya, jadi kalau dilihat dari puncaknya dulu, mad terbagi dua, ada mad asli atau mad tabi'i. Ada mad far'i, yang mad far'i ada macamnya. Mad asli juga ada macamnya. Ya. Jadi mad asli atau mad far'i itu memang mad asli atau mad tabi'i itu artinya secara tabiat dia baca dua harokat. Tidak sebab ada ataupun tidak sebab bertemu dengan hamzah. Tidak sebab bertemu dengan sukun. Contohnya mad tabi'i, mad silah qasirah, ya, apalagi mad badal. Nah, itu mad asli itu masuknya. Ya, masuk ke bagian kolom mad asli. Nah, nanti yang mad silah tawilah, mad jaiz munfasil, mad wajib muttasil, mad lazim, baik yang harfi, yang kilmi, baik yang mukhaffaf, yang musaqqal, itu semua dan yang lain-lain. Nah, itu masuk ke mad far'i. Karena ada sebab bertemu. Sebab bertemu dengan hamzah, kalau enggak bertemu dengan sukun. Alhamdulillah hadir. Sudah gabung, ahlan. Ya, Bunda Andi, barakallahu fikum. Yuk, lanjut ya. Khilalaha sudah jelas 5 MJPA. Kang, kok di Quran saya nggak ada rumusnya ya? Berarti kan beda mushafnya ya. Jadi yang sudah punya mushaf silahkan dibuka. Ya, buka halaman 382. Kang, saya mushafnya beda, nggak masalah. Ya. Cabang mad farqi juga masuk. Ya, betul. Ada yang mengkategorikan mad farqi, ada yang mengkategorikan mad lazim musaqqal kilmi. Gitu ya, Kak Saniyah ya. Alhamdulillah. Lanjut yuk, lanjut. Ulang dari waja'ala. Waja'ala khilalaha anharan waja'ala laha rawasi. Kalau berhenti di rawasiya maka ya-nya menjadi sukun. Maka saat ya sukun sinnya jadi panjang 2 harokat. Rawasi. Kenapa enggak rawasiya? Kalau rawasiya dibaca saat wasol. Saat tersambung bacaannya baru dibaca rawasiya. Kalau berhenti rawasi 2 harokat. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih. Sudah 18.000 Kak. Ya, sudah 18.000 yang ngetap layar. Sudah 1.500 yang hadir. Yang masih standby 119. Moga 120 terus naik ya. Mudah-mudahan ada manfaat, mudah-mudahan ada ilmu yang didapatkan. Ya, mudah-mudahan jadi sumber ketenangan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang baru gabung, yang baru hadir, ada yang baru follow 5 orang. Masya Allah ya. Bagi yang baru follow, teman-teman yang baru follow, selamat bergabung ya. Jadi live kita rutin setiap pagi dan malam. Ya, silakan yang baru ikutan, yang baru masuk, mungkin yang nggak sengaja nge-scroll akun TikToknya, ketemu dengan akun ini, yuk silahkan follow dulu biar tak tertinggal live-nya. Kapan live rutinnya? 2 kali. Ba'da subuh dan ba'da maghrib. Ya, ba'da subuh dan ba'da maghrib. Oke, rawasi sukunkan ianya. 2 harokat. Ya, lanjut.
Ulang dari waja'ala. Ya, biar padanan maknanya utuh. Waja'ala laha rawasiya waja'ala bainal bahraini hajiza. Hajiza. Awas, ada 2 huruf nih. Siapa yang masih sering ketuker antara jim dan zai? Ayo, siapa? Siapa di sini yang masih ketuker antara jim dan zai? Hajija. Ada yang bacanya hajija? Beda, ya, awas, beda. Yang satu jim, ya, yang satu zai. Yang satu ma di tengah lidah, nah, yang satu lagi di punggung lidah. Ya. Sa za, satu tempat dengan sin. Ya, boleh dibuka buku? Bukunya dibuka coba. Jim dan zai itu beda kan? Buka halaman ke berapa? Zai, halaman ke-62. Lihat. Bagian ujung lidah. Zai itu dari mana tuh? Lihat. Bagian ujung lidah antara gigi tengah, atas dan bawah. Za, satu tempat, satu makhraj dengan sin. Sa. Sasi subas, bukan bas tapi bas. Sasi subas. Zazi zubaz. Zazi zubaz. Baz. Ya, sofiruha. Ada sofirnya. Ya, za. Sa. Beda dengan jim. Jim ada di mana? Buka. Jim ada di tengah lidah, betul nggak? Wal wastu fajimu shinu ya. Jim itu berada di tengah-tengah lidah, bagian tengah lidah dengan langit-langit. Tuh, lihat. Ada? Oh, lihat gambarnya. Jadi kesimpulannya, boleh bantu jawab. Antara zai dengan jim, antara huruf zai dengan jim, sama atau beda? Waalaikumsalam Bunda Maswin, Bunda Mustiana. Sama atau beda antara zai dengan jim? Ayo. Beda. Tapi ada yang sering sama pengucapannya. Ya, karena kalau kita tarik dalam bahasa Indonesia, jim itu huruf J, zai itu huruf Z. Ya. Jadi kalau bunda-bunda, teman-teman, ayah bunda, sahabat semua panggil saya Kang Jen. Kang Jen berarti pakai pakai J. Ya. Kang Jen, nah itu berarti pakai J. Tapi kalau Kang Zen, nah itu pakai Z. Bisa ya? Sok pabelit. Alhamdulillah. Tidak apa-apa ya, latihan. Latihan untuk mengurai yang pabelit itu. Waalaikumsalam Bunda Rahmayati. Jelas? Bunda Nopira, ahlan, selamat bergabung. Hajiza, coba bareng-bareng. Hajiza, maaf ini agak enggak gini ya, enggak, tapi hajiza, biasa aja, hajiza. Alhamdulillah sudah masuk juz 20 ya, alhamdulillah. Ya, sudah masuk juz 20, berarti tinggal berapa lagi? 11 lagi, ya. Kenapa 11 lagi, Kang? Berarti jadi 31 juz, bukan. Hitung aja 20, jadi dari 20, kan baru masuk 20-nya. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
Tinggal 11 juz lagi, mudah-mudahan sampai nanti sebelum Ramadan. Ya. Target mudah-mudahan bisa khotam sebelum Ramadan ya. Ramadan tinggal berapa hari lagi? 120 harian, betul ya? Sekitar 4 bulan lagi ya. Mudah-mudahan sampai 11 juz. Ya, amin. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita pada bulan suci Ramadan. Ya, jadi mesti apa? Menghadirkan niat kita, ya Allah, kepengen banget Ramadan tahun ini bisa khotam Quran dengan baik, bisa menghidupkan qiyam, bisa menghidupkan malam, bisa menghidupkan siang dengan interaksi bersama Al-Quran, baik itu tilawah, belajar, ataupun sebagainya. Mudah-mudahan nanti juga bisa dipersembahkan program-program Ramadan ya. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga panjang umur. Ya, umur kita sampai ke bulan suci Ramadan. Ramadan sudah pasti datang. Ya, Ramadan sudah pasti datang. Tapi pertanyaannya, umur kita sampai ke sana atau enggak? Boleh kan kita baca cepat-cepat? Boleh. Enggak ada yang melarang. Kan jenis bacaan itu ada beberapa macam. Ada bacaan tahqiq. Ya. Ada bacaan hadar. Apalagi ada tadwir, itu macam-macam. Dengan catatan, ada catatannya. Kalau mau baca cepat-cepat, tetap dijaga secara kaidahnya. Terpenuhi hak dan mustahak hurufnya. Gitu ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Lanjut. Oke, lanjut ya. Ketemu lagi lapad ailahun. Hati-hati, hamzah jangan sampai tidak jelas. Ailahum ma'allah. Ailahum ma'allah. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Hati-hati kalau sudah tidak berubah suara, juga sudah tidak bergetar hidung, itu tandanya berarti sudah aman. Emang ada apa sih Kang Dimun? Ya'lamun. Ada apa? Di sana ada mad alid disukun. Betul, ada mad alid disukun. Tapi yang dimaksud di sana adalah jangan sampai mad alid disukun yang kita bunyikan mengandung kadar sengau, kadar dengung masuk ke hidung. Jelas? Laisa atau bila dengungin, bila ngirungin. Bila ngirungin, bila dengungin, bila sengawin. Sengawin ya. Maksain itu mah, ujung-ujungnya maksain. Tidak ada sengau, tidak ada dengung, tidak ada apa? Ngirung. Mun. La ya'lamun. Bun. Baru setelah dipanjangkan ada nun sukun, barulah dia dengung, tapi jangan terlalu lama, ada kadar gunahnya. Nun sukun kan? Ya, nun sukun an. Lanjut. Amman yujibul mudtarra iza da'ah. Sempurnakan dodnya. Ya, sempurnakan dodnya. Mana tadi? Sempurnakan dodnya. Kemudian masuk pada huruf to, jangan diidghamkan.
Monggo silahkan, tafadhol Bunda Latifah, tafadholi. Terima kasih sudah hadir pagi ini. Dhad dan to jangan diidghamkan. Tidak mutto tapi mudto. Sempurnakan dulu dotnya. Ada di mana? Di pinggir lidah. Nempel dengan geraham, baik yang kiri ya geraham, gigi geraham atas, baik yang kiri maupun yang kanan atau dua-duanya. Baru setelah dod masuk ke to, mudto. Bisa? Tidak mutto. Kalau mutto tidak bisa. Kenapa? Karena tidak ada kaitan antara dod dengan to. Paham? Jelas? Tidak ada kaitan. Tidak ada singgungan antara dod dan juga to. Makhrajnya beda. Kecuali kalau sebelum to itu adalah huruf ta atau huruf dal, baru dia bisa diidghamkan. Tapi karena ini beda, ya, maka tidak perlu diidghamkan, tidak perlu dimasukkan. Dod sempurnakan, jangan dipantulkan. Mudto, tidak tidak mud. Awas. Yang memantul hanya 5, baju da toko, baju da toko, ba jim dal to kof, atau disingkat dalam bahasa Indonesia ditulis jadi baju di toko. Nah, dikasih harokat, baju di toko, baju di toko. Nah, ada 5. Adakah huruf dot? La, mafi. Ya, tidak ada. Jelas? Alhamdulillah. Oh iya, saya lupa belum ngabsen ya. Coba. Ini yang masih standby nih 100-an lebih. Coba dari mana saja yang sudah hadir pagi ini? Ya, barangkali ada tetanggaan. Bekasi hadir. Ahlan. Siapa lagi? Dari Bekasi hadir. Soreangnya di mana, Bunda? Sumedang. Bunda Farida, Sumedang ya. Dekat. Saya tinggal di Jatinangor, Bunda. Purwakarta, Padalarang, Pekanbaru, Bengkulu, Madiun, Sumedang. Oh, Bunda Emelin Sumedang. Di mana Sumedangnya, Bunda Emelin? Saya juga di Sumedang ya. Perbatasan dengan Kabupaten Bandung. Inhil, Makassar, Bojong Soang, Karanganyar, Majalaya, Masya Allah, Medan, Bandar Lampung, Cibugel. Cibugel, Sumedang Utara kalau nggak salah ya. Betul nggak, Bunda? Ngawi. Assalamualaikum Ustaz, Bunda Nanik dari Singkut, Jambi. Ahlan, selamat bergabung, Bunda. Ya, dari Jakarta itu Jukut, Bu. Bukan ya, Jakarta. Makassar, Gresik. Masya Allah. Ya, oh ya betul, batas Garut. Yang ke Malangbong ya, kalau nggak salah ke Malangbong. Cirebon. Ada lagi, dari mana lagi? Majalengka ada. Waalaikumsalam. Bekasi, Cikarang. Alhamdulillah. Jadi dari berbagai penjuru daerah, dari berbagai penjuru dunia. Kebumen, Fasilah Ukhuwah Quraniyah. Ciamis, Ciamis manis, Tangerang, alhamdulillah. Galendo, Bunda. Ciamis mah Galendo ya. Galendo. Kaltim, alhamdulillah. Barakallahu fikum ya. Jadi teman-teman yang baru ikutan, yang baru gabung, ini mah yang sudah biasa hadir ya. Yang kelihatan yang sudah biasa hadir. Ahlan, selamat bergabung teman-teman. Selamat bergabung. Terima kasih ya. Sudah setia menemani dan juga setia belajar bareng. Ya, kita belajar bareng. Ya, kita belajar bareng di sini sama. Saya juga masih banyak kekurangan kok. Ya. Palembang itu empe-empe. Betul ya. Klaten hadir, Aceh hadir. Jadi saya juga sama masih belajar ya, teman-teman. Jadi mohon maaf. Sadar Rahmat. Ahlan, Sadar Rahmat.
Ini yang punya Pangalengan Bapak Ibu. Masya Allah ya. Kalian tuh ada. Jadi mohon maaf kalau masih banyak yang kurang-kurang, masih banyak yang salah-salah. Silahkan nanti boleh dibenerin. Ya, kita niat untuk belajar bareng. Ya, niat untuk belajar bareng, niat untuk murojaah bareng gitu ya. Sama. Mudah-mudahan kan kalau bareng-bareng mah semangatnya nggak terasa sejam setengah, 2 jam, gitu kan? Sejam setengah, 2 jam. Nah, mangga silakan Bunda Sania Jakarta ya, monggo tafadhali. Terima kasih sudah hadir. Ya enggak, kalau sendiri kan baru 5 menit. Huam. Ustaz Rahmat itu pindahkan eta mah. Tegatinya. Sendiri makan gitunya. Ngantuk. Belum lagi kalau terganggu kan pakai gadget. Ya, baru 1 kalimat, baru 1 baris, tiriling. Ada masuk pesan, malah buka dulu gadgetnya. Tapi kan kalau ini mah enggak ya. Gadget kita pakai nyimak, terus kitanya sambil buka mushaf. Terus juga bisa bisa sambil ya tadi sambil belajar. Ada yang begitu 5 menit langsung hokcai. Hokcai ya, langsung berpindah alam ada. Nah, itu saya ya, itu saya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu, kalau sahabat ayah bunda mah enggak lah, gak jauh beda ya. Jauh beda. Abi ya soal percantan Ustaz Rahmat mah ya. Juh peting. Alhamdulillah. Monggo silahkan Bunda Sirlia Al-Naira. Sirlia Al-Naira. Nah, gitu ya. Ahlan Bunda Bibi. Masya Allah. Ada munuwangi. Oke, lanjut dulu lah. Nanti kita ngobrol-ngobrolnya ya. Nanti setelah selesai ngaji kita ngobrol-ngobrol lagi. Jadi ini dot jangan sampai memantul dan tidak perlu tidak perlu dipantulkan, tidak perlu diidghamkan. Mudto. Ya, dotnya tebal, to-nya juga tebal. Ulang dari iza. Iza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alu ya, mohon maaf. Kita ulang. Atau berhenti di su aja. Berhenti di sini ya. Biar tidak terlalu panjang. Karena kalau melanjutkan nanti harus berhenti di sini. Ya, kalau berhenti di wa yaj'aluku sebetulnya bisa saja, tapi nanti maknanya menggantung. Ya, jadi kita sesuaikan dengan padanan maknanya. Ulang dari iza. Iza da'ahu wa yakshifus lihat rumusnya 5 MWPA 5 harokat mad wajib. Nah, ini baru mad wajib. Antara mad dengan hamzahnya berada pada kalimat yang sama dalam satu kalimat. Betul? Berada pada satu kalimat, satu kata. Tidak terpisah. Makanya maknanya sama. Hilang hamzahnya, maka tidak terjadi maknanya. Hilang juga maknanya. Su saja nggak ada hamzahnya, nggak ada kalimat, nggak ada makna kejelekan. Tidak ada makna kesusahan. Nah, itu 5 harokat saat wasol. Tapi kalau kita waqaf, kalau kita berhenti, misalkan berhenti, wayak shifus maka boleh panjang 6 harokat. Maaf izin turun Kang. Boleh silakan ya. Bunda Suryana terima kasih sudah hadir pagi ini. Jadi kalau waqaf boleh panjang berapa?
6 harokat. Terus itu kenapa 5 harokat ditulisnya, Kang? Kenapa dia ditulisnya 5? Karena kan itu mah dalam kondisi wasol. Hitungan standar bacaannya dalam kondisi wasol. Suaranya aman teman-teman? Suaranya bocor-bocor enggak? Enggak ya? Keresek-keresek enggak? Aman ya? Aman. Aman, enggak ada suara-suara dari luar bocor, enggak ada? Ya, nanti kalau masih bocor mohon maaf ya. Masih menyesuaikan. Jadi masih ada beberapa settingan yang sedang saya pelajari gitu ya. Jadi kenapa Kang setupnya jadi begini? Kenapa nggak full mushaf? Biar bisa interaksi ya. Walaupun mungkin tetap satu arah. Jadi kan bisa langsung lihat ke kamera, terus lihat ke monitor. Nah, gitu ya. Tapi kan tetap mushafnya tetap ditampilkan. Ya, tetap ditampilkan. Biar apa? Biar langsung di mushaf. Begitu ya. Gak apa-apa ya, izin ya. Jadi kalau yang baru ikutan lagi, baru gabung lagi, mohon maaf nih, setupnya baru kita ubah untuk memudahkan ya, dan mencari suasana baru. Nah, itu saja. Itu ya. Oke, kita lanjut. Berhenti di 6 harokat. Ulang dari mana? Apakah ulang dari as-su'a? Jangan dari as-su'a. Ulang dari wayak shifu. Ya, wayak shifu. Kita lanjut. Wayak shifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard ya, awas, roknya tebal ya, roknya tebal. Kenapa roknya tebal? Sebelumnya ada fathah, setelahnya ada huruf isti'la. Apa betulkah isti'la huruf dod? Coba yang sudah punya bukunya nih, yuk buka bukunya. Dibuka bukunya, halaman ke berapa? Huruf dod halaman berapa? Kita cek. Betulkah atau dari mana kita bisa mengetahui kalau huruf dod itu dibacanya tebal, diangkat pangkal lidahnya, kemudian ujung lidahnya juga ditempelkan ke langit-langit? Sifat itbaq dari sifatnya. Tuh lihat. Ada isti'la. Pangkal lidah naik. Wal arm. Tidak wal ard. Nah, kalau dema itu mah bukan dod tapi dal. Ingat, dod itu tidak perlu dipantulkan dan karakternya dia tebal. Coba tulis di kolom komentar sifat apa? Isti'la atau PLN. Betul ya? Ada orang PLN di sini. Kalau orang PLN berarti tebal-tebal. Enggak ya, itu mah intermezzo. PLN itu pangkal lidah naik. Isti'la. Ya, isti'la. Maka kalau ada huruf ro sebelumnya ada fathah, kemudian diapit setelahnya ada huruf isti'la, maka ro-nya jadi tebal. Huruf ro itu kan pada prinsipnya dia punya sifat apa? Istifal. Ya. Pada prinsipnya huruf ro itu punya sifat istifal, tapi pada kondisi-kondisi tertentu ya, kondisi-kondisi tertentu ya, huruf ro itu dibaca tebal. Contoh, ada 10 kondisi di mana ro dibaca tebal. Kemudian ada 6 kondisi ro dibaca tipis. Ya, gitu. Jadi tergantung situasi dan kondisinya. Situasi dan kondisinya. Bisa dipahami? Jelas? Insya Allah. Jadi ro dibaca apa? Ro-nya dibaca tebal. Dod punya sifat apa? Isti'ala. Ya, isti'ala. Dia naikkan pangkal lidahnya. Lanjut. Mana tadi?
ini ya, al-ard. Lanjut. Oke, sambil bantu tap yuk teman-teman. Ya, sambil bantu tap, sambil bantu syiarkan, sambil bantu bagikan. Ya, klik pojok kanan bawah. Lanjut. Ulang dari lanjutkan. Di sini ada waqaf aula, jeda, ya. Artinya jeda itu berarti berhenti. Berhenti dan berikutnya ambil napas. Ya, jadi berhentinya bitanafusin. Ya, bitanafusin. Berhentinya sambil narik napas. Ya. Jadi waqaf aula. Ailahum ma'allah. Lanjut. Qalilam ma tadhakkarun. Lanjut berikutnya 63. Amman yahdikum fi zulumatil barri wal bahr. Bahr. Roknya tebal atau tipis. Ayo. Lapad wal bahr. Tebal atau tipis roknya. Ayo, sebelum kita bahas, saya cek dulu tebal apa tipis. Kalau waqaf ya, kalau waqaf tebal apa tipis? Tebal, tipis, tebal. Tebal, tipis. Enggak ya? Tebal. Oke, hampir semua tebal walaupun ada beberapa yang bilang tipis. Perhatikan. Huruf ro itu harokatnya apa? Kasroh, betul ya? Betul enggak? Wal bahri. Betul? Wal bahri. Ro-nya itu harokat kasroh. Terus kenapa kan nggak dibaca kasroh? Kenapa jadi sukun? Karena kita waqaf. Nah, itu dulu pahami. Karena pada saat waqaf itu nanti akan berbeda bunyinya dengan pada saat wasal. Teman-teman ngeh ya? Kalau saya bilang waqaf berarti bacaannya berhenti. Kalau saya bilang wasal berarti bacaannya dilanjutkan. Nah, ro itu berbeda. Di lapad wal bahri ini berbeda. Kalau pada saat wasal maka dibacanya tipis. Tetapi kalau saat waqaf dibacanya tebal. Nah, monggo Bunda Rohayita, terima kasih sudah hadir ya pagi ini. Jadi sekali lagi, saat wasal huruf ro dibaca tipis. Saat waqaf maka huruf ro dibaca tebal. Alasannya kenapa? Lihat, sebelumnya ada sukun. Nih, haknya sukun. Betul? Sukunnya sukun asli. Kemudian sebelumnya ada fathah. Ya. Kalau sebelumnya ada sukun dan sebelumnya ada fathah, maka huruf ro dibaca tebal. Dibaca apa? Tebal. Jelas? Wal bahru. Perhatikan. Wal bahru. Naikin. Wal bahru. Tidak wal bahr. Bahr. Tapi wal bahru. Wal bahru. Dan tidak perlu memonyongkan, memajukan. Wal bahru. Lihat bibir saya. Lihat bibir saya. Ya, apakah saya membunyikan dengan monyong? Tidak. Wal bahru. Tidak.
wal bahru. Hati. Takbir. Alhamdulillah. Terus kalau saat wasol gimana, Kang? Ya lihat harokat kasroh. Roh harokat kasroh berarti dia tipis. Jadi tadi yang bilang tebal benar karena saat wakaf. Yang tipis juga benar karena saat wasol gitu ya. Tapi yang dimaksudkan di sini saat wakaf. Alhamdulillah. Sudah 1 jam 11 menit. Lanjut ya. Ini baru satu halaman juga belum ya. Karena kita tadi baris kelima kita mulai. Lanjut gak? Coba saya mau cek dulu nih. Lanjut gak? Mas standby ya. Benar lanjut nih, lanjut. Dilanjutkan. Lanjut ya. Oke, lanjut. Siap ngebagikan dulu, siap? Sok, dibagikan dulu. Disiarkan dulu. Mungkin kita selesai di jam berapa ya? Sekarang sudah jam 8.19. Bentar, saya cek dulu. Oke, adalah sekitar beberapa baris lagi. Ya, insya Allah kita sampai jam 8.30 lah ya. Atau maksimal jam 8.40-an. Alhamdulillah. Mangga silahkan ya. Tafaddoli, tafaddolna. Ya, bagi yang mau turun silahkan. Bagi yang baru ikutan, selamat bergabung. Ya, yang baru ikutan selamat bergabung. Lanjut, siap, kita lanjut. Ulang dari mana? Ulang dari fi zulumatil bahri. Oke, kita lanjut dari sini. Fi zulumatil barri wal bahri wa man yursilur riyaha busyra. Berhenti di busyra atau yursilur riyah boleh. Tapi bagusnya di busyra sih. Karena jadi hal. Ya. Wa man yursilur riyaha busyra. Adakah di sini yang ngucapin sin masih monyong bibirnya? Masih baju bibirnya? Masih bimoli? Ada? Apalagi sih Kang bimoli? Ya, ada lagi ya. Kamus baru bimoli. Bibir monyong 5 cm. Mu bash atau mu atau apa tadi? Bush. Ada? Yang ngucapin sin masih demikian ada? Bush. Offset itu hati-hati. Bush. Ada sedikit, walaupun sedikit tidak perlu. Ya, Bunda Yani ya. Jadi tidak perlu terkedah bibirna monyong, terkedah bibirna maju. Tidak perlu bibir maju. Kenapa Kang nggak maju? Susah Kang? Enggak, bisa kok. Coba. Bush atau coba kita praktek. Ash, ish, ush. Coba. Siap ya? Hitungan 3, hitungan 3 semuanya ikuti. 1, 2, 3. Ash, ish, ush. Coba. Saya instruksikan dari sini. Yang nyimak praktek. Ash, ish, ush. Ash, ish, ush. Ash, ish, ush. Hatta sekalipun ketika diawali oleh dhammah. Ush. Balikin. Tidak ush. Tidak ush. Tapi ush. 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 Ash, ish, ush. Tidak ash, ish, ush. Minasyaitani. Tidak minasyaitani. Jelas? Sudah praktek? Siapa yang sudah cung? Saya. Boleh absen.
Siapa yang sudah praktek barusan cara ngucapin shin? Ya, saya doakan yang ikut praktek, moga-moga Allah berikan kelancaran. Moga-moga Allah mampukan kita untuk memperbaiki bacaan Quran kita. Amin. Ya. Ya, walaupun kita hari ini jumpanya online, tapi mudah-mudahan tetap dapat barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Ada? Ya, ada yang ketika ngucapin shin dia masih maju, ada siapa? Siapa yang masih manyun? Siapa yang masih monyong? Siapa yang masih maju bibirnya? Ada? Tidak. Gimana Kang cara biar tidak monyong? Simpan telunjuk nih, telunjuk. Simpan di bibir kita. Jadi kalau mau maju, balikin lagi. Suruh dia balik lagi. Ya. Suruh apa? Suruh balik lagi. Jadi kalau sudah maju bibirnya, suruh balik lagi. Monggo silakan Bunda masukin. Tidak ya? Jadi jangan sampai manyun atau jangan sampai monyong bibirnya. Latihannya gitu. Latihannya simpan ush. Jadi kalau maju suruh mundur lagi. Mundur lagi gitu ya. Emang begitu latihannya. Itu sih bukan sesuatu yang baku ya teman-teman ya, ayah bunda ya. Tapi yang saya dapatkan dari guru-guru saya begitu. Coba pegang bibirnya Jen. Pegang. Biar gak maju. Nah dulu begitu. Karena kan saya juga dulu awal-awal begitu kan. Ya awal-awal begitu. Karena ingin agar tafasinya itu keluar. Padahal tafasi tidak perlu dikaitkan dengan bibir. Apa itu tafasi? Sifat menyembur. Jadi terasa adanya udara yang tersimpan atau yang tersebarkan, yang menyebar. Beda dengan kan gitu ya. Dengan sama tidak? Mana yang lebih lembut? Sin, as. Tapi kalau shin itu dia ada udara yang tersimpan atau udara yang tersembur. Yursilur riyaha bushra. Jangan sampai memantul. Bushra. Coba kita bedah huruf sin deh. Ya, buka nih bukunya. Sama ya. Yang sama bukunya yang warna hijau. Buka di halaman ke berapa? Shin. Huruf shin. Buka di halaman ke-49. Ya, Bunda ini halaman 49. Tuh lihat. Dari sisi sifat nafas yang berkaitan dengan nafas dia dialirkan. Bush. Coba simpan. Nih. Simpan telapak tangan di depan bibir kita. Bush. Ada napas yang keluar. Atau kalau memungkinkan, nggak ada cermin ya. Kalau memungkinkan, cermin kecil simpan di depan bibir kita. Terus bunyikan bush. Pasti ada sisa udara, sisa nafas, betul? Ada buih boleh. Tapi terasa ada angin yang keluar, ada udara yang mengalir. Bush. Itu satu, hams, napasnya mengalir. Yang kedua, ada juga sifat rokhawah. Ya, berembun. Kalau berembun berarti ada nafas. Ya, ada nafas. Kedua, sifat rokhawah, alirkan suaranya. Tidak tapi terasa terdengar ada suara yang mengalir. Tidak langsung dilepaskan. Tidak tidak begitu. Tapi begini, alirkan suaranya. Ketiga, istifal.
Istifal itu shin tidak perlu dinaikin pangkal lidahnya. Ya, PLTN atau PLT. PLTN pangkal lidah tidak naik, PLT pangkal lidah terhampar. Sehingga bunyinya tipis, tidak tebal. Sya tidak syo, syo. Kalau syo, kalau gitu itu dinaikin pangkal lidahnya. Tidak syo, tapi sya, jelas. A, bunyi vokal A-nya jelas. Ada infitah, infitah ujung lidah terpisah, tidak menutup, ya, tidak menutup ruang udara, sehingga tetap tipis. Ismat, keluarnya lambat. Ada tafashi, nih, ini yang dimaksud tadi yang kita bahas. Tafashi itu apa? Tafashi itu bunyi, tafashi itu artinya angin menyebar. Jadi terasa penuh. Di mulut kita terasa penuh sama udara. Tafashi, ash, 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 ash. Terasa? Beda dengan as, as, as. Asma tidak ada tafasinya. Sin, sin, sin. Ya, tapi bunyinya ash. Ash, 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 baru dia ada tafasyi. Jelas, jelas. Faham? Fahimtum? Fahimna, insya Allah. Bunda Ruby, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung teman-teman semua, ya bunda semua yang dirahmati Allah. Jelas? Bush, ro, shin, shindi, alirkan napas, alirkan suara sambil hadirkan sifat tafasyi. Itu ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ya. Ulang dari waman, waman dari sini. وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. Rahma, ha, hati-hati ha. Rahma, rahma, ih, Coba praktek bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Ih, mengalir suaranya, mengalir napasnya. Ih, Sudah praktek sudah. Aha, ihi, uhu. Haha, hihi, huhu. Hahihu, hahihu. Haha, hihi, huhu. Jernih nggak hanya? Mesti jernih. Ya, tidak ada keresek-keresek. Nah, mesti jernih. Ih. Simpan simpan sumber suaranya di tengah tenggorokan. Ih. Ada yang merasa kesulitan? Siapa yang kesulitan saat mengucapkan hak sukun? Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang kesulitan haknya jadi boros, napasnya ada? Ada yang napasnya di boros ada? Ada tidak? Bunda Nita, saya Ustaz. Kak Yuki Al-Habibi, tidak lagi. Berarti sebelumnya pernah ya, Bunda Elva ya? Tidak lagi, alhamdulillah. Biasa saja, ya bagus. Biasa saja, ringan saja. Jadi jangan itu mah terlalu berat. Ih, santai, ringan. Ya, tidak takalluf. Tidak ada kata terlambat Bunda Amrina ya. Ya, tidak apa-apa. Justru harusnya bersyukur.
Tetap harus kita syukuri. Bagaimanapun kondisi kita hari ini, tetap kita syukuri. Ya, berarti kan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk apa? Untuk belajar. Coba bayangkan Bunda. Dari kecil dulu mungkin belum serius belajarnya, terus sampai sekarang ternyata tidak diberikan kesempatan, rugi dong. Ya, justru kita lihat cara pandangnya, alhamdulillah ternyata dari dulu belajar huruf H, hari ini sudah berpuluh-puluh tahun Allah kasih kesempatan buat belajar. Ada pahala, betul ada pahala. Ya. Saat kita belajar, alhamdulillah. Kan sering saya sampaikan ya, Bapak Ibu, Ayah Bunda, teman-teman, sahabat, apapun kondisi kita hari ini, yang sulit belajar atau yang ketika sudah ingat lupa lagi, bilang apa? Alhamdulillah. Ya. Subhanallah, Masya Allah ya. Barakallahu fikum ya Kak Yuki Al-Habibi. Insya Allah kita sama-sama belajar. Bunda Fatimah ahlan, selamat bergabung Bunda ya. Kita sudah 1 jam 27 menit. Sudah 1 jam setengah. Jadi gitu ya. Jadi teman-teman, alhamdulillah syukur. Bersyukur kepada Allah. Hari ini kita gunakan nih fasilitas. Ada kamera, kemudian ada HP, ada komputer, ada mikrofon. Kita gunakan dalam kebaikan. Ya. Apapun yang bisa kita kontribusikan, kita kontribusikan. Ya, kita kontribusikan. Apapun yang kita persembahkan, selama itu untuk agama Allah. In tansurullah yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Termasuk Ayah Bunda juga. Emangnya yang berjuang ataupun yang jihad hanya saya aja yang pakai fasilitas-fasilitas ini? Enggak. Ayah Bunda juga berkontribusi. Ayah Bunda dengan hadir di sini kan berkontribusi. Betul enggak? Bagian dari kontribusi kita, ya sambil belajar, ya berkontribusi. Menyiarkan. Ayah Bunda kan termasuk yang menyiarkan hari ini. Betul enggak? Betul. Bagian dari yang menyiarkan. Yang nge-share, yang ngebagikan, yang ikut meramaikan kolom komentar. Ini kan bagian dari syiar. Ketika Ayah Bunda nge-share, ngomen, kemudian ngetap layar, itu kan algoritmanya main tuh, bergerak tuh. Ketika bergerak, makin banyak orang yang makin direkomendasikan sama pihak TikToknya, makin banyak yang datang, yang gabung. Itu kontribusi siapa? Kontribusi Ayah Bunda yang sudah mengajak. Ya, yang sudah mengajak, yang sudah menyiarkan, yang sudah berdakwah. Dakwahnya dakwah lewat teknologi. Ya, jadi hari ini tidak ada alasan untuk kita tidak beramal solih. Kang, saya mau beramal solih lewat harta, lewat materi. Silahkan berkontribusi. Makanya saya wadahi untuk wakaf. Wakaf Quran, wakaf pembangunan pondok Quran. Kang, saya mau kontribusi lewat jariah share. Share, dibagikan, disiarkan. Ya, Pak Ustadz kok enggak jam Bada Isya? Bada Isya nanti beda lagi, insya Allah ya. Bada Maghrib mungkin ya, Bada Maghrib. Si Dede mah rewelnya. Dedenya masih tidur ya, masih bobo, masih tidur. Biasanya bangun jam segini nih, bentar lagi bangun. Gak apa-apa, yang sambil kerja gak apa-apa. Ya, sambil kerja gak apa-apa. Sambil aktivitas apapun silahkan. Mau duduk sejam setengah, 2 jam, bagus juga, gitu ya. Jadi silahkan. Karena yang mendengarkan, yang membaca, yang mendengarkan dapat pahala yang sama. Ya, Al-Quran ini kan apa? Hidangan dari Allah. Untuk siapa? Untuk kita semua. Ya. Jadi ketika kita mendengarkan, yang membaca, yang mendengarkan dapat bagian. Oh, itu temennya. Ada di lantai bawah. Temennya Dede. Temennya. Jadi kan ini ada 2 lantai ya. Saya di lantai atas.
Terus ada saudara saya di bawah, gitu ya. Alhamdulillah, jelas ya. Jadi gitu, teman-teman sudah bagian berkontribusi juga, ya, kontribusi dalam syiar Quran, dalam dakwah Quran. Ya, sambil rebahan tidak apa-apa, tapi disimak saja ya. Baik, lanjut. Berhenti di mana tadi? Wal bahr. Masih terlalu panjang ya. Oke, lanjutkan dulu deh. Kita selesaikan, sudah 1 jam 31 menit. Kita lanjutkan dulu. Ulang dari fi zulumatil bahr. Busyra. Ulang dari busyra. Kita ulang dari wa may. Wa may yursilur riyaha busyran baina yaday rahmatih ailahum ma'allah ta'ala Allahu amma yushrikun. Allah ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lanjut. Setengah halaman terakhir. 1 2 3 4 5 baris terakhir. Ya. 5 baris terakhir. Sudah 1 jam 32 menit. Lanjutkan. Amman yabda'ul khalqa summa yu'iduh. Berhenti di yu'iduh biar tidak terlalu panjang. Ulang dari summa. Summa yu'iduhu wa man yarzuqukum minas samai wal ard yarzuqukum. Monggo Bunda Adi, terima kasih sudah hadir pagi ini. Qaf dan kaf ada dalam satu kata, ada dalam satu kalimat, maka hati-hati. Qaf dan kaf harus diperhatikan. Yarzuqu, yarzuqukum. Kalau qaf tidak ada hamsnya, kum, kum. Yarzuqukum, beda ya dengan yarzuqukum. Kukum dengan kum. Qaf dan kaf beda dari sisi sifat. Mangga ya, silahkan Bunda Nur, tafadhol. Ya, kita bentar lagi selesai ya, 5 baris lagi. Ya, yakhlu yarzuqukum. Qa dan kaf. Qa dan kaf beda. Tidak kukum, tidak kukum, tapi kum. Ya, mangga silakan Bunda Mia ya. Kum. Ya, kita belum bicara idgham mislennya ya, Bunda Leni ya. Kita masih pelafalan qaf dan kaf. Qa, ka, Qaf tidak punya sifat hams. Makanya tidak ada percikan nafas. Tapi kaf dia punya percikan nafas. Kum. Yarzuqukum. Yarzuqukum. Paham? Jelas? Aman? Ya, baru mim ketemu mim, idgham mimi. 2 IGM DE, 2 harokat idgham mislen atau idgham mimi, dengungkan. Ya, dengungkan. Yarzuqukum minas samai. Jangan terburu-buru.
saat mengucapkan mim sukun bertemu dengan huruf mim. Jelas? Nah, ulang dari waman. Ya, tahan 2 harokat sambil dengungkan. Wa man yarzuqukum minas samai wal ardh. Sama dod, tahan, jangan memantul. Ya. Lanjut. Ailahum ma'allah. Tadi sudah kita bahas 2 IG, DE 2 harokat, idgham bigunah, bigunahnya bigunah kamil, bacanya dengung. Jangan terburu-buru juga. Lanjut. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. So tidak sa atau tidak so tapi so naik pangkal lidahnya, bunyi jadi tebal. In kuntum sadiqin. Nah gitu ya, kita ulang. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Ayat 64 selesai. Lanjut ayat 65, 2 ayat terakhir. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Kita ulang. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Ya, jangan sengaus, ya, jangan dengung. Lanjut. Ayat terakhir pagi ini ya, sudah 1 jam 40 menit. Balid daraka ilmuhum fil akhirah. Khi terdengarnya tipis, tapi dia sebetulnya tetap tafkhim, tetap tebal. Hanya kadar tafkhimnya dia berkurang karena tafkhim nisbi. Ya, saat kha harokat kasroh, ya, kasroh. Lanjut. Bal hum fi syakkim minha. 2 IG DE 2 harokat, idgham bigunah, dengungkan. Ya, jangan terburu-buru. Minha, nun sukunnya jelas. Tafkhim nisbi itu apa Pak Ustadz? Tafkhim nisbi itu saat kha harokat kasroh, dia tetap tebal, ya, dia tetap terangkat pangkal lidahnya, tetapi karena kasroh ketebalannya dia berkurang. Khi. Kan kalau fathah kho,
khi, khu, kho, khi, khu. Kalau saat fathah dan domah dia tebalnya sempurna. Ya, tebal. Tapi kalau harokat kasroh, ketebalannya berkurang. Karena dia tak kasroh. Ya, khi, 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 khi. Bukan tipis, tetap dia tebal. Hanya saja kategorinya nisbi. Ya, alhamdulillah. Ulang lagi dari sini. Bal hum fi syakkim minha. Ha, 2 harokat. Bal hum minha amun. Sekali lagi. Bal hum minha amun. Sadaqallahul azim. Allah ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin.